Sebelumnya, terima kasih ya untuk yang sudah mengklik video ini. Oke, jadi kalian pernah mendengar kata tak kenal maka tak sayang? Wow. Bercanda. Ya, sebelumnya bagaimana kalau kita perkenalan dulu biar kalian tahu siapa kita ini. Oke, di sini ada teman aku yang bernama Dinda. Hai. Dan ada Tia. Halo. Dan ini Risnandu. Halo. Dan aku sendiri, Indi. Kami dari kelompok 5. Kalian tahu gak sih kita mau ngapain di sini? Ngapain sih ya? Masa kalian lupa? Ini loh tugas kita untuk menceritakan sejarah Desa Karangsetia. Oh iya, aku lupa. Kalian tahu nggak nih apa saja sejarah Desa Karangsetia? Yuk simak video ini supaya kalian tahu apa saja sih sejarah-sejarahnya. 3, 2, 1. Desa Karangsetia adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang berdiri pada tahun 1983 hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Karanganyar. Desa Karangsetia merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, di mana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 408.942 hektar yang terdiri dari 2.56.969 hektar lahan pertanian tanaman padi dan 100.001.517 hektar perumahan atau permukiman serta 50.455 hektar tanah perkebunan rakyat atau semak belukar. Desa Karangsetia dibagi menjadi 3 dusun, terdiri dari data yang berdasarkan pada tahun 2012 sampai 2018. Pada dusun pertama berjumlah 1.876 jiwa, untuk dusun kedua berjumlah 2.656 jiwa, untuk dusun ketiga berjumlah 2.465 jiwa. Ada 6 rukun warga dan ada 15 rukun tetangga. Desa Karangsetia ini berlokasi di Kampung Pule, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, jumlah penduduk Desa Karangsetia pada tahun 2018 yaitu 7.421 dengan jumlah penduduk laki-lakinya 3.754 dan penduduk perempuannya sebanyak 3.667 jiwa. Nah, udah tahu belum sejarah Desa Karangsetia? Tahu dong, kan tadi kamu sudah jelasin ke aku. Tapi aku masih belum paham banget nih sejarah Desa Karangsetia. Jelasin lebih detail dong, Kak. Oke, yuk kita simak lagi penjelasannya. Jadi guys, awalnya Desa Karangsetia ini tuh tidak ada loh. Jadi desa ini tuh dulu disebutnya namanya Desa Karanganyar. Nah, terus pada tahun 1983 desa ini tuh terjadi pemekaran loh. Jadi Desa Karanganyar itu menjadi 2, yaitu Desa Karanganyar dan juga menjadi Desa Karangsetia. Nah, untuk alasannya karena Desa Karanganyar itu terlalu luas wilayahnya. Jadi, Desa Karangsetia didirikan oleh Bapak Said, kemudian beliau menjadi kepala desa yang menjadi kepala desa pertama loh di Desa Karangsetia ini. Nah, kepala desa yang memimpin saat ini yaitu Bapak Ahmad. Sekarang itu kan 2022 ya guys. Jadi, untuk Bapak kepala desa yang memimpin saat ini menjabat sebagai Bapak RW loh. Untuk pergantian kepala desanya selama dari tahun 1983 hingga sekarang 2022. Yang pertama yaitu ada Bapak Said Salih pada tahun 1983 hingga 1984. Nah, untuk kepala desa yang kedua yaitu ada Bapak Mardani. Jadi Bapak Mardani ini menjabat dari tahun
1984 hingga 1992. Untuk kepala desa yang ketiga yaitu ada Bapak Haji Mardani lagi nih. Jadi Bapak Mardani ini udah haji guys. Bapak Haji Mardani menjabat yang keduanya itu pada tahun 1993 hingga 2001. Dan untuk kepala desa yang keempat ada Bapak Dadik Sudarman. Dia menjabat dari tahun 2001 hingga 2006. Dan kepala desa yang kelima yaitu ada Bapak Dadik Sudarman lagi nih. Ternyata Bapak Dadik Sudarman itu menjabat kepala desa lagi guys. Jadi dia itu menjabat selama 2 kali periode ya guys. Untuk periode yang keduanya itu yaitu pada tahun 2006 hingga 2012. Nah, untuk kepala desa yang keenam ada Bapak Armat. Bapak Armat dari tahun 2012 hingga 2018. Nah, untuk yang kepala desa sekarang ini Bapak Armat lagi guys. Jadi banyak juga ya yang 2 periode. Oh, seperti itu. Terus aku kalau mau ke sana kayaknya harus pakai kompas terus deh. Next, siapa aja sih tetangga desa Karang Setia itu? Aku tahu. Pasti desa selingkuh. Ih, bukan itu. Sini biar aku kasih tahu. Nah, sini aku bakal ngasih tahu nih tetangga-tetangganya dari desa Karang Setia. Untuk sebelah utaranya, desa Karang Setia berbatasan dengan desa Karanganyar. Untuk sebelah timur, desa Karang Setia berbatasan dengan desa Karangsari. Untuk sebelah selatannya, desa Karang Setia berbatasan dengan desa Karangrayu. Dan untuk sebelah barat, desa Karang Setia berbatasan dengan Kali Cikarang. Dan ada pula beberapa program kerja loh dari desa Karang Setia ini. Seiring berjalannya waktu, desa Karang Setia terus berkembang, baik dari sarana dan juga prasarana, perkembangan ekonomi maupun hal-hal lainnya. Hal ini tentunya seiring berjalan perkembangan kecamatan dari Karangbahagia. Jalan kecamatan yang sebelumnya hanya bermaterial batu dan juga pasir, saat ini tuh semuanya sudah telah dicor loh. Wah, udah rapi dong ya. Nah, hal ini tuh membawa dampak yang sangat baik loh untuk perkembangan ekonomi maupun perkembangan desa secara menyeluruh. Dengan adanya dana desa ini, desa semakin leluasa untuk mengatur dan menata pemerintahannya sendiri. Apalagi pemerintah pusat sangat mendukung dan menjadi program prioritas saat ini. Program dana desa laju memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Desa ini semakin berkembang dan pesat karena didukung dari segala bidang pembangunan, baik dari segi infrastruktur, jalan lingkungan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Didukung juga dengan adanya badan usaha milik desa, yaitu BUMDes, yang akan membantu masyarakat desa dalam usaha dan lainnya. Nah, jadi Desa Karang Setia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi sudah siap bersaing loh dengan desa lainnya di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Dan Pak Armat selaku Kepala Desa Karang Setia memaparkan bahwa dengan adanya dana desa tahap 1 yang sudah diterima oleh pemerintahannya sudah direalisasikan secara keseluruhan, baik dari bangunan, infrastruktur, jalan lingkungan, irigasi, dan lain sebagainya. Singkatnya begitu. Usaha pengrajin kecil yang ada di wilayahnya seperti usaha kerupuk akan dikembangkan secara warga desa karena Setia mampu bersaing dengan desa lainnya. Menurut salah satu warga bahwa pemerintahan desa yang dipimpin Lurah Armat termasuk memuaskan dan peduli kepada warganya dalam hal apa saja terkait pelayanan. Oleh sebab itu, Pak Armat kembali menjabat orang nomor 1 Kades Karang Setia di periode yang kedua 2018 sampai 2024. Kakak tahu nggak nih ada apa saja program-program di Desa Karang Setia ini? Wah, program kerjanya apa aja tuh, Kak? Nah, di sini akan disebutkan beberapa program kerja Desa Karang Setia, yaitu yang pertama ada Gerak Jalan Sehat tingkat Kecamatan Karangbahagia. Nah, yang kedua ada program penanganan COVID-19 Desa Karang Setia.
Nah, yang ketiga, ada program pembangunan desa Karang Setia. Yang keempat, ada program pelayanan posyandu. Yang kelima, ada program pengelolaan sampah desa Karang Setia. Dan yang keenam, ada program bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, next kita lanjut. Aku akan menjelaskan salah satu program kerja Desa Karang Setia pada masa jabatan Kepala Desa Pak Arman. Program yang dilakukan itu seperti pengelolaan sampah yang nantinya akan dikelola oleh Karang Taruna dengan pemerintah, DPD, dan RT setempat. Serta tong sampah tersebut disediakan sebanyak 150 tong sampah per dusunnya, guys. Menurut sumber yang didapat, arti Desa Karang Setia karena warga tersebut memiliki sifat yang setia. Dahulu, desa ini belum memiliki banyak penduduk, masih didominasi oleh persawahan dan hutan. Sekarang, sawah dan hutan tersebut sudah terpakai untuk menjadi lahan pemukiman warga, pertokoan, peternakan, perkebunan, rumah industri, dan lain-lain. Jadi begitu guys, salah satu program kerja di Desa Karang Setia tersebut. Nah, kalian tahu nggak nih, ada berbagai macam mata pencaharian dari penduduk Desa Karang Setia loh. Mata pencaharian warga Desa Karang Setia pada saat ini bekerja di sektor industri, pertanian, dan perkebunan. Masyarakat di Desa Karang Setia sering melakukan kerja bakti loh. Wah, rajin-rajin sekali ya warga desa di sana. Karakteristik masyarakat di Desa Karang Setia baik terhadap pendatang baru dan memiliki sifat yang ramah dan setia. Nah, teman-teman, Desa Karang Setia tidak memiliki bangunan bersejarah ataupun benda-benda keramat. Penggunaan tanah di Desa Karang Setia dalam pola penggunaannya berupa tanah sawah dan dibagi menjadi 3 pengolahan pokok. Pertama, yaitu tanaman padi, tanaman palawija, serta ternak milik penduduk Desa Karang Setia. Pada dasarnya memiliki berbagai macam hewan ternak yang berupa unggas seperti bebek, entok, ayam kampung, dan ayam buras, dan juga ternak domba, ternak kambing, kerbau, dan juga sapi. Kak, aku mau nanya deh, ada sarana-prasarana apa saja sih yang ada di Desa Karang Setia tersebut? Nah, untuk pertanyaan Via tadi, pada sarana dan prasarana Desa Karang Setia memiliki sarana dan prasarana meliputi berbagai aspek. Contohnya, pada kantor Desa Karang Setia mengalami perubahan pada struktur bangunannya beberapa kali. Contohnya, pada kantor desa yang pada awalnya itu hanya 1 lantai dan sekarang menjadi 2 lantai dan lebih bagus dari sebelumnya. Dan dalam aspek pemerintahan memiliki kantor desa dengan luas sebesar 325 meter persegi. Untuk kantor BPD dengan luas bangunannya seluas 24 meter persegi. Dalam bidang pendidikannya juga dibangun Madrasah Ar-Raihan, SD Karang Setia 01, ada SD Karang Setia 02, ada SDN Karang Setia 03, dan SDN Karang Setia 04. Dan ada 4 TK loh, 5 PAUD. Dan bidang kesehatan posyandu 8 buah. Dalam bidang agama memiliki masjid 4 buah. Musolanya 14 buah loh. Wah, banyak banget ya ternyata bangunan-bangunan yang ada di Desa Karang Setia. Artinya Desa Karang Setia ini semakin maju juga fasilitas-fasilitas bangunannya. Oh, jadi seperti itu. Iya, aku pintar kan? Jadi gini kesimpulannya. Desa Karang Setia adalah desa yang berubah nama dari Desa Karanganyar menjadi Desa Karang Setia. Mereka, masyarakat di sana tuh sangat ramah terhadap pendatang baru, seperti kami saat mewawancari mereka. Kami merasakan saat mewawancari warga tersebut, mereka tuh sangat-sangat antusias dan juga sangat-sangat senang. Karena hal tersebut memiliki kesan yang sangat baik untuk kami, maka hal tersebut tidak akan kami lupakan. Sayangnya,
pada saat itu kita tidak dapat bertemu langsung nih dengan kepala desa tersebut. Karena kelompok kami datang pada hari Minggu, yang dimana kantor desa tersebut tidak sedang beroperasi atau sedang tidak buka. Pesan yang ingin saya sampaikan atau kami sampaikan terhadap desa tersebut yaitu masih banyak sekali semak belukar atau tempat-tempat yang masih kosong. Nah, bisa banget tuh guys dijadikan sebagai taman atau untuk memperindah suasana desa tersebut. Dan juga bisa digunakan loh sebagai bangunan prasarana baru. Untuk itu, yuk siapa saja yang mau berkunjung ke Desa Karangsetia pasti akan disambut dengan baik oleh warga di sana loh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Dadah! Sudah selesai guys. Sekarang udah sampai ke narasumber ketiga. Bye-bye.